Assalamualaikum. Norwegia hampir dipastikan akan menjadi negara pertama yang mengalami kepunahan mobil bensin. Dengan pengguna kendaraan listrik yang nyaris 100%, penjualan mobil bensin diprediksi sepenuhnya hilang dari negara tersebut pada 2022. Dan tentunya saat ini banyak SPBU di Norwegia yang sudah beralih menjadi stasiun pengisian daya mobil listrik. Kepunahan mobil bensin juga diprediksi terjadi dalam waktu dekat di beberapa negara, diantaranya Korea Selatan pada tahun 2025, Belgia pada tahun 2026, dan Austria pada tahun 2026, dan diikuti oleh negara-negara lainnya pada tahun 2030 sampai 2050. Indonesia sendiri melarang penjualan mobil bensin dan diesel mulai tahun 2050 dan menargetkan net zero emission paling lambat pada tahun 2060. Menyambut era kendaraan listrik, Indonesia terus mempersiapkan segala sesuatunya. Selain berinvestasi dan membangun pabrik baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir yang sudah admin bahas pada video sebelumnya, Indonesia juga telah membuat roadmap pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik atau charging station, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU hingga tahun 2030. Pemerintah telah membuat payung hukum, yaitu dengan mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB untuk transportasi jalan. SPKLU memiliki daya 22 kW sampai dengan 150 kW. SPKLU digunakan untuk mengisi daya mobil atau bus listrik. Sedangkan SPBKLU adalah stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum yang fungsinya adalah sebagai tempat penukaran baterai kendaraan bermotor listrik. Perbedaan antara SPKLU dengan SPBKLU adalah dari sisi waktu pengisian dan penukaran baterai. Untuk mengisi daya baterai di SPKLU, pengguna kendaraan membutuhkan 30-90 menit, sementara untuk penukaran baterai hanya menghabiskan waktu 3-5 menit. Dilansir dari Republika, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat jumlah SPKLU telah mencapai 187 unit hingga September 2021. SPKLU tersebut tersebar di 155 lokasi mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Adapun pada akhir tahun 2021 telah tersedia sebanyak 219 unit EV charging station di seluruh Indonesia dengan jumlah KBLBB roda 4 atau mobil listrik sebanyak 1.760 unit. Dan pada tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan jumlah SPKLU bisa mencapai 695 unit untuk menjamin ketersediaan SPKLU bagi KBLBB roda 4 di masa mendatang. Sedangkan untuk SPBKLU hingga September 2021 jumlahnya mencapai 153 unit SPBKLU yang tersebar di 86 lokasi di Jakarta dan Tangerang. Berbeda dengan SPBU bahan bakar migas yang ditempatkan di jalan-jalan raya dan di pusat-pusat keramaian, penyebaran atau penempatan SPKLU atau charging station dan SPBKLU akan mencakup berbagai area atau tempat. Di antaranya yaitu di SPBU Pertamina, SPBU swasta, SPBG, rest area jalan tol, bandara, perkantoran, apartemen, kantor-kantor pemerintahan, perhotelan, pusat perbelanjaan, parkiran, gelanggang olahraga, dealer resmi, stadium, dan lain-lain. Bahkan juga bisa di rumah-rumah kita. SPKLU tersebut tersedia dengan beberapa level layanan, yaitu slow charging untuk pengisian lambat, normal charging untuk pengisian normal, fast charging untuk pengisian cepat, dan ultra fast charging untuk pengisian sangat cepat.
Percepatan pembangunan infrastruktur pengisian listrik KBLBB dilakukan untuk mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan telah mempunyai payung hukum tersendiri, yaitu dengan diterbitkannya regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB. Peraturan tersebut mengatur standar dan keselamatan bisnis proses atau ketentuan ketenagalistrikan, tanggung jawab badan usaha, proses perizinan, insentif, tarif tenaga listrik, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan mandat penugasan kepada PT PLN Persero dalam pengembangan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB. Dalam menjalankan penugasan tersebut, PLN dapat membuka SPKLU lewat perjanjian kerjasama dengan badan usaha lain, termasuk swasta. Selain PLN, PT Pertamina yang memiliki lebih dari 7.000 SPBU juga tentunya ikut menyediakan infrastruktur pengisian daya listrik untuk memenuhi kebutuhan KBLBB. Diketahui, PT Pertamina Patraniaga di sisi hilir sejak 2020 terus mengembangkan SPKLU bekerjasama dengan PLN dan beberapa partner strategis baik di SPBU maupun di luar SPBU. Kedepannya, SPBU Pertamina akan dikombin dengan SPKLU. Dalam roadmap infrastruktur pengisian kendaraan listrik, PLN memproyeksikan SPKLU akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2.465 unit pada tahun 2025. Dan pada tahun 2030, pemerintah menargetkan pembangunan SPKLU mencapai 31.859 unit. Sedangkan untuk SPBKLU, dalam roadmap SPBKLU, pemerintah menargetkan akan tersedia 10.000 unit SPBKLU pada tahun 2025. Lalu pada tahun 2030 ditargetkan akan tersedia 15.625 unit SPBKLU. Pembangunan infrastruktur pengisian listrik atau charging station SPKLU dan SPBKLU ini tentunya untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah dan potensi kendaraan listrik yang terus berkembang di Indonesia. Proyeksi Kementerian ESDM dalam Grand Strategi Energi Nasional pada tahun 2030, jumlah mobil listrik ditargetkan sekitar 2,2 juta unit dan motor listrik sekitar 13 juta unit.